Kalau sudah selesai install aplikasinya langsung kita buka. Ini Hafiz JWS Pro, kita buka aplikasinya. Nah, itu status di atas yang ada WiFi itu statusnya kan terputus, yang merah itu di atas. Nah, kalau dia sudah terhubung dengan WiFi jamnya, dia nanti berubah jadi tersambung dia. Karena belum terhubung WiFi HP dengan WiFi jam, dia masih terputus. Jadi sekarang kita sambungkan WiFi-nya. Itu untuk user sama passwordnya sudah saya, untuk nama WiFi sama passwordnya saya sudah kirim di WA. Nah, tinggal sambungkan saja dengan nama WiFi-nya, passwordnya 1 sampai 6, A besar Z kecil. Nah, di sini nanti statusnya itu di atas itu WiFi-nya jadi terhubung kan, hijau. Oke, lanjut saya pindah ke menu-menunya. Ini menu yang pertama, menu waktu paling atas sebelah kiri. Nah, menu waktu sini sudah disetting sesuai dengan uh, jam jam internasional. Jadi jam online dia. Jadi jam itu mengikuti dengan jam online karena pas saya settingnya itu saya sesuaikan dengan jam online. Tapi mana tahu nanti eh, biasanya kan jam online itu ada selisih dia 1 detik, bisa saja 1 detik itu per bulan. Jadi ada lebih cepat atau lebih kurang, 1 detik per bulan. Jadi kalau mungkin nanti sudah 12 bulan atau 1 tahun atau berapa lama dia, bisa saja dia berbeda, jadi berbeda. Karena keakuratan itu sepersekian detik dia. Nah, tapi kalau dia sampai berubahnya itu jauh, sampai 5 menit bedanya, selisihnya lebih lambat atau lebih cepat 5 menit, berarti di situ di alat itu kan ada baterai memorinya. Baterai memori itu untuk menyimpan jam itu biar kalau misalnya mati lampu atau tidak sengaja kabel listrik ada cabut, dia tidak perlu setting-setting lagi, jadi dia menyimpan terus DP waktu itu sesuai. Jadi begitu menyala kembali lampu atau dicolok lagi listriknya, dia mengikuti waktu yang saat ini. Jadi karena dia tersimpan di baterai memori itu. Tapi sering berjalannya waktu kan baterai itu dia lama-lama berkurang energinya, jadi mesti lakukan penggantian baterai. Nah, kalau misalnya itu sudah penggantian waktu, settingan di sini tinggal update aja, dia akan menyesuaikan dengan waktu yang di jam di HP. Waktu di HP itu kan waktu online. Oke, lewat skip aja ini ya, tidak usah di setting. Terus yang kedua koordinat itu juga skip saja, tidak perlu di setting-setting. Nah, ini yang waktu iqomah. Waktu iqomah itu kan kemarin Bapak request 20 menit kan untuk semua waktu. Nah, ini saya bikin 20 menit. Nah, tapi kalau misalnya sekarang Bapak mau setting misalnya subuh itu cuman 15 menit butuh waktunya. Nah, ini Bapak pilih subuh, yang di atas itu subuh, terus selama iqomahnya pilih yang off itu pilih. Ini waktunya, ini menit, dalam satuan menit, lama timernya, hitung mundurnya. Misalnya Bapak mau bikin 15 menit. Nah, pilih yang 15 menit. Nah, nanti dia begitu masuk waktu azan kan ada tulisan saatnya azan misalnya subuh. Nah, itu tulisan saatnya azan subuh itu selama 1 menit dia ada tulisannya itu kedip-kedip. Nah, setelah 1 menit baru dia ada hitungan mundur ini dari 15 detik 15 menit. Hitungan mundur sampai 00. Nah, jadi otomatis sebenarnya jadi 16 menit dia karena ditambah 1 menit itu. Kalau Bapak mau bikin pas 15 menit, di sini bikin 14 menit saja, Pak. Karena dia ada 1 menit kedip-kedip itu kan, 1 menit tulisan tanda azan subuh itu. Nah, tapi sesuaikan saya, kalau mau bikin 15 bisa, 14 juga bisa. Nah, kalau misalnya kalau misalnya ini saya subuh oke. Langsung kirim, Pak. Ini yang tombol kirim. Pilih yang tombol kirim ini. Kirim. Nah, kalau sudah misalnya zuhur Bapak anggap oke lah zuhur itu 20 menit. Nah, abaikan karena sudah ikutin defaultnya. Terus sekarang untuk asar, misalnya asar Bapak mau bikin cuman 10 menit asar itu karena cuman cepat. Nah, Bapak setting jadi 10 menit di sini asar. Atau 9 menit kalau misalnya mau tepat waktu 9 dia hitungannya 10 menit, dia harusnya pilihnya 9. Tapi kalau kita pilih 10 dia jadi 11 menit dia dari bunyi alarm azan ke bunyi iqomah itu jadi 11 menit kalau terang pilih 10 sini. Oke, setelah pilih langsung kirim. Jadi setiap ada perubahan kirim. Setiap ada perubahan kirim. Jangan lupa kirim. Untuk sayurnya begitu. Maghrib sudah setting, sudah menyesuaikan. Isya, kalau misalnya Isya dirasa kurang tinggal dirubah aja, Pak. Oke, kalau misalnya ini sudah, kembali ke menu utama. Baru koreksi ini abaikan saja.
Ini pesan di sini sekarang, pesan. Di sini ada menu isi mode font text dengan warna teks. Pilih dulu yang isi mode font text yang atas ini, yang ini. Buka. Nah, di sini kalau sama Bapak, ini kan ada pilihannya. Kalau yang sebelah kiri itu, yang sebelah kiri kan ada teks, teks mode, yang teks bawahnya teks. Mode on. Font, di bawah font itu ada pilihan kan. Nah, kalau pilih yang di bawahnya teks itu, ini teks. Nah, teks 1 ada teks 1, teks 2, teks 3, teks 4. Kalau yang ada di jam di masjid itu sekarang saya ada setting dia sampai 6. Untuk yang teks 1 isinya ini Assalamualaikum. Tapi kalau sama Bapak di sana kosong mungkin nanti isinya. Karena kan yang saya setting pakai HP saya. Jadi dia recordnya itu tersimpan di historinya tersimpan di HP saya. Nah, ini yang teks 1. Kalau teks 2 ini kan Masjid Nurul Abduh. Nah, itu teks 2. Teks 3 itu ini ada matikan silent HP. Teks 4 ini sholat berjamaah. Terus teks 5 dan dirikanlah sholat. Terus teks 6 siapa yang sholat isya berjamaah. Teks 7 masih kosong. Kalau Bapak mau suka tambahkan ada kata-kata, ada pesan-pesan lain, silakan tambahkan teks 7. Nah, nanti saya ajarkan dulu caranya. Nah, misalnya Bapak mau tambahkan ya, jangan dulu yang berubah, saya ajarkan dulu yang tambahkan. Misalnya Bapak mau tambah di teks 7. Bapak tidak menghapus yang lain, tidak merubah yang lain, tapi mau tambahkan. Misalnya di sini peringatan Isra Mi'raj, peringatan Mi'raj. Dan selanjutnya akan diselenggarkan ada pengumuman. Tapi kalau pengumuman gitu harus rutin dirubah-rubah setelah kegiatannya selesai dilaksanakan. Biar tidak tampil terus kan pesannya. Nah, selesai Bapak ketik di sini, pilih modenya ini yang tengahnya itu pilih mode on. Baru font yang kanan itu, kalau font yang menurut saya paling bagus itu paling gampang dibaca itu font 3. Itu yang sekarang yang tampil di situ itu tulisan berjalan itu font 3. Tapi kalau tipe mau suka lihat DP jenis font-font yang lain, Bapak tinggal pilih saja, pilih font 1 atau font 2. Nah, ini saya contohkan font 3 itu yang paling enak dilihat tulisannya. Baru kalau sudah, ini kan ada tombol yang warna biru ini send text, mode text, font text. Nah, itu klik satu-satu itu. Klik yang pertama yang send text, baru klik mode text, baru klik font text. Jadi urutannya itu dari atas sini satu, setting dulu yang ini, baru isi pesannya, baru ini di-on-kan, baru ketiga pilih model hurufnya, baru turun ke bawah, kirim satu-satu, kirim tulisannya, aktifkan dia modenya on, baru fontnya pilih font 3. Oke. Bapak mau tambahkan teks 8, tinggal teruskan seperti itu, urutannya tetap sesuai dari atas. Baru ini on. Nah, oke. Kalau sudah di atas ini baru pilih yang bawahnya sekarang. Kirim. Oke. Nah, misalnya sekarang Bapak mau suka ganti yang teks 1. Teks 1 itu kan Assalamualaikum. Nah, di situ kan masih kosong, tipe langsung ketik saja apa tipe mau ganti. Misalnya Bapak mau langsung pakai selamat datang atau apa, mau tulis itu, tinggal sesuaikan saja Bapak ketik. Baru di sini aktifkan on, baru font 3, baru di bawahnya itu lagi kirim ini yang biru ini, baru satu ini, baru yang ini. Nah, itu. Sudah kalau misalnya ganti begitu. Terus kalau misalnya ada yang tipe Pak tidak suka mau DP tampilan itu, misalnya yang saya ada bikin di situ yang 6. Yang 6 itu kan ini, yang siapa yang sholat isya berjamaah Pak tidak suka. Tidak suka itu dia itu. Kalau Pak mau hapus atau mau nonaktifkan, tinggal pilih saya di mode. Di yang mode sini yang tengah, Pak pilih mode, berarti Pak pilih off. Off yang ini, off. Berarti Pak kirim yang bawah, yang di bawahnya ini, yang tengah-tengah itu, yang mode teks itu, Pak klik saya itu. Dia langsung mau nonaktif dia yang untuk pesan yang ini, yang pesan teks nomor 6. Oke, sudah cukup sampai situ. Kalau warna tinggal tipe sesuaikan. Ini teks 1 tipe mau kasih apa? Teks, baru pilih warna apa. Kalau di situ defaultnya saya bikin teks 1, teks 2 itu warna hijau,
Teks 3 sampai teks 6 itu warna putih saya bikin dari tulisan. Ini teks 2, teks 3, teks 4, tipe tinggal sesuaikan. Kalau tipe setiap kali Bapak pilih misalnya teks 1 tipe mau pilih. Teks 2. Pak mau ganti warna jadi merah, baru kirim dia di bawah. Ini kan ada kirim tuh. Teks 2. Teks 3 tipe mau ganti jadi biru. Biru muda, ada biru muda. Nah, tipe cari ganti biru muda. Selesai itu langsung kirim lagi di bawah. Setiap ada perubahan kirim, Oke? Oke, selesai di sini menu sini, lanjut di sini. Ini saya rasa tidak perlu, ini dia. Ini yang bawah ini di sini ada yang bingkai. Ini bingkai, ini ada bingkai yang bawah itu yang ketiga dari bawah. Nah, ini ada pilihan frame 1. Kalau yang itu kalau tidak salah saya pilih itu frame 3 atau 4 dia. DP model begitu. Nanti Pak Sob coba-coba saja. Misalnya tanpa frame itu dia tidak ada lafaz Allah Muhammad dia kiri kanan. Jadi tidak ada, kalau tanpa frame itu tidak ada lafaz Allah Muhammad. Jadi polos, cuma tulisan berjalan dengan jam. Kalau frame 1 Pak langsung kirim DP sebelah, klik kirim, nanti Pak mau lihat DP perubahan tampilan. Baru saya mau ganti frame 2, langsung klik kirim sebelahnya. Nanti langsung berubah dia, sehingga sesuaikan saja mau suka yang mana. Baru kembali. Nah ini yang di slip. Mode slip utama. Terus ini ada mode sholat Jumat aktif, mode sholat biasa, sholat 5 waktu aktif. Baru pilih yang durasi slip utama. Nah, kalau hari Jumat itu defaultnya saya ada setting 35 menit. Karena dari waktu azan sampai selesai khutbah, sampai selesai sholat Jumat itu perkirakan kan sekitar 30 sampai 35 menit toh. Tapi kalau tipe rasa kurang lama atau terlalu lama, tinggal sesuaikan saja. Pilih misalnya 30 menit, langsung kirim. Baru ini slip sholat. Slip sholat itu di saat setelah alarm azan kan kita sudah mulai sholat. Nanti slip itu nanti dia mau mati, cuman ada tulisan, cuman ada jam kecil di tengah-tengah, dia kedip-kedip. Cuman ada itu tampilan jam. Kalau defaultnya itu saya ada setting 8 menit. Kenapa dibikin slip saat sholat? Biar orang kalau sementara sholat pandangan itu tidak mau lihat itu yang tulisan berjalan di atas tuh. Jadi saya bikin mode slip begitu Pak maksudnya. Nah, kalau rasa 8 menit kurang lama, bisa bikin 10 menit baru langsung kirim. Atau kalau misalnya para selih 8 menit sholat itu terlalu lama, 8 menit bikin 5 menit saja. Nah, sesuaikan saya dengan di sana, kondisi di sana Pak, baru kirim. Baru ini slip terjadwal. Slip terjadwal itu yang saya bilang dia mau mati itu malam. Misalnya di sana, di masjid di sana tidak ada aktivitas itu di jam 9. Jadi setting DP jam di sini Pak pilih yang jam malam itu, off-nya itu jam berapa? Pilih yang off ini jam berapa? Misalnya jam 20. Ini tinggal klik atas bawah, kalau mau tambahkan mau kurangi jenis yang bawah itu jam. Misalnya jam 9 berarti 20.00 toh, 21.00. Tinggal bikin 21.00 jam 9. Jam 9 dia berarti mau mati, cuman mau tampil kamari jam. Tidak ada DP tulisan berjalan dan lain-lain. Baru dia mau menyala kamari jam berapa? Saya ada setting defaultnya itu di situ mati jam setengah 10, menyala kamari jam 3. Kenapa saya bikin jam 3 Pak? Karena biasanya kalau puasa kan orang mau kasih bangun sahur itu biasanya jam 3 semua mau kasih bangun sahur toh. Jadi saya setting mulai ada itu. Tapi kalau misalnya tipe rasa nanti saya mau setting ulang nanti kalau mendekati bulan Ramadan baru mau setting. Ini dia nanti kasih aktif nanti jam 4 dia. Oh, bikin saja itu. Oke. Yang pedas sama ya. Yang pedas buat yang enggak pedas buat Iya, oke. Kalau misalnya sudah, misalnya mau mati jam 9, mau menyala kamar jam 4. Kalau sudah itu baru Pak klik on. Sudah, dia aktif itu, dia slip nanti jam 9 malam dia mau mati, menyala kamar jam 4. Atau kalau misalnya tipe rasa masih ada aktivitas jam 9, bikin jam 10 atau jam 11. Nah, gitu. Kembali ke menu utama. Untuk selanjutnya, saldo.
Misalnya mau tampilkan informasi saldo, bisa saldo kasnya, saldo awal berapa, saldo ini berapa, saldo masuk berapa, pengeluaran berapa, saldo akhir. Baru mau tampilkan infak Jumat itu bisa. Baru DP mode tampilan ini diulang satu kali, terus ini diulang 2 kali. Jadi misalnya informasi saldo tampil 2 kali, baru kalau ini aktif dua-dua, yang di bawah ini centang dua-dua, berarti di informasi saldo tampil 2 kali, baru infak Jumat lagi tampil 2 kali. Begitu maksudnya. Setelah ada perubahan, kirim. Nah, untuk petugas Jumat juga bisa ada tampilan lagi. Petugas Jumat minggu ini nanti dia mau keluar tampilannya. Tulis DP nama siapa, imam siapa, kirim. Baru DP khotib siapa, kirim. Ini kalau ini mau setting di pagi-pagi, hari Jumat pagi-pagi. Kalau ini untuk yang minggu depan, kalau punya jadwalnya tetap di sana, setting saya dari sekarang untuk minggu depan. Tapi kalau DP jadwal tetap, misalnya tidak berubah-berubah. Ini ada DP itu toh, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Jumat minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, minggu kelima. Tinggal sesuaikan saja. Dia mengikuti pasaran Jawa. Oke. Petugas sholat Id juga bisa tambahkan. Pokoknya lengkap dia, Pak. Mode tampilan. Oke. Nah, sampai di sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti tinggal di WA saja, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.